rusaknya sebuah negeri itu dan baik sebuah negeri itu sangat terkait dengan dua manusia, umara, para pemimpin, dan ulama. Ketika negeri itu diberi Allah umara, pemimpin yang soleh, pemimpin yang takut pada Allah Ta'ala, insya Allah akan baik. Tetapi apabila rusak akan rusak, begitu pula ulamanya. Jika ulama-ulama yang soleh akan membawa kepada kebaikan, tapi kalau ulama su' membawa kepada kerusakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa ba'd. Ikhwatil kiram, alhamdulillah agama kita, agama Islam ini agama yang sempurna, agama yang bersifat syumuliyah, sehingga urusan-urusan kehidupan ini ada guidance-nya, ada israfnya, ada tata caranya, ada panduannya. Dari hal yang sangat kecil seperti urus kebersihan kamar mandi sampai kepada urusan yang besar seperti urusan imarah atau kepemimpinan dalam Islam. Semua telah ada rambu-rambunya, dan kita sebagai seorang muslim mestinya dalam bersikap urusan apapun harus menyandar kepada syariat Allah Subhanahu wa Ta'ala, kepada Al-Quran, kepada As-Sunnah. Dan sebagai bangsa Indonesia pun para nenek moyang kita, para ulama-ulama kita mengajarkan agar bangsa Indonesia harus berketuhanan yang Maha Esa. Artinya mengikuti agamanya, syariatnya Allah yang Maha Kuasa. Nah, dalam hal kepemimpinan yang mungkin sebentar lagi kita juga akan mengalami suksesi kepemimpinan di negeri kita ini, hendaknya kita juga ikut bagaimana rambu-rambu Islam mengajarkannya. Jangan sampai kita anggap ini tidak terkaitan dengan Islam dan agama kita, dengan akhirat kita, karena semua amal kita nanti akan ada pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kepemimpinan ini memiliki efek yang sangat dahsyat. Mana mungkin sesuatu yang punya efek yang sangat dahsyat tanpa ada aturan dalam agama kita. Kita lihat contoh. Ketika tahun 1924, saat itu Turki yang Islam, Turki yang merupakan kekhilafan Islam, kemudian dibubarkan oleh Mustafa Kemal Atatürk dan diganti dengan republik. Bukan urusan republik masalahnya, tetapi lebih kepada bagaimana Mustafa yang sangat sekuler ini, dia jadi presiden, dalam waktu yang tidak begitu lama Turki yang Islami berubah menjadi Turki yang sangat sekuler, karena di bawah kepemimpinan seorang yang sangat sekuler. Bahkan azan dilarang dengan bahasa Arab, baju muslimah dicampakkan, sampai ketika zaman Erdogan pun di awal-awal masih ada undang-undang larangan memakai identitas keislaman, jilbab di ruang-ruang publik. Nah, itu contoh bagaimana terjadinya kepemimpinan yang dipegang orang sekuler sehingga akhirnya rusaklah sebuah negeri. Dan memang itu dikatakan oleh Abdullah bin Mubarak rahimahullah, seorang tabi'in mulia, bahwa rusaknya sebuah negeri itu dan baik sebuah negeri itu sangat terkait dengan dua manusia, yaitu umara, para pemimpin, dan ulama. Ketika negeri itu diberi Allah umara, pemimpin yang soleh, pemimpin yang takut pada Allah Ta'ala, insya Allah akan baik. Tetapi apabila rusak akan rusak, begitu pula ulamanya. Jika ulama-ulama yang soleh akan membawa kepada kebaikan, tapi kalau ulama su' membawa kepada kerusakan. Sebaliknya, ketika kepemimpinan dipegang orang soleh, contohnya pada zaman dahulu tabi'in, seorang khalifah soleh Umar bin Abdul Aziz rahimahullah. Beliau memimpin negeri tidak lebih dari 3 tahun, 2 tahun atau 2,5 tahun. Tetapi di bawah kepemimpinannya saat itu, ketika Baitul Mal, pegawai Baitul Mal mengumumkan kepada rakyat siapa yang membutuhkan bantuan, semuanya merasa cukup pada masa itu. Begitulah efek pemimpin yang soleh dan pemimpin yang tidak soleh atau toleh.
Maka ikhwati kiram, kita sebagai umat Islam, bagaimana kita juga ikut mewujudkan kepemimpinan yang dipegang orang-orang soleh. Wa anal arda yarithu ibadiyas salihun, bahwa bumi ini Allah wariskan kepada para hamba yang soleh. Oleh karena itu, ketika kita memilih pemimpin, baik level apapun, marilah kita perhatikan rambu-rambu itu. Bahwa pemimpin dalam terminologi kita, mestinya kita pilih seorang yang muslim. Itu pertama. Apalagi di negeri-negeri yang memang mayoritas muslim, mestinya muslim yang memimpin. Ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidul yahuda wan nasara auliya ba'dhum auliya'u ba'd. Wahai orang-orang beriman, jangan kalian jadikan orang Yahudi, orang Nasrani sebagai wali, pemimpin. Sebagian mereka memimpin sebagian yang lainnya. Begitu Allah mengingatkan kita. Kemudian kita juga harus mencari orang-orang yang seperti rambu-rambu yang diberikan oleh putrinya Nabi Syuaib, ya, yang beliau mengusulkan kepada ayahnya, inna khairal mustajarta laqawiyul amin. Itu untuk level pekerja, apalagi pemimpin, ya. Laqawiyu, kuat, perkasa, kalau bahasa kita profesional, mempunyai kompetensi, mempunyai kemampuan, al-amin, terpercaya. Jadi cari yang agamanya baik. Makanya kalau mengikut kepada sejarah pada masa lalu, bahkan amir itu ya imam. Kita lihat Rasulullah SAW sebagai pemimpin negara Madinah, beliau imam. Abu Bakar radhiyallahu anhu sebagai pemimpin Madinah setelah Rasulullah, beliau juga imam sholat, bahkan juga ahli ilmu. Begitu pula Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, Utsman, Ali, dan seterusnya. Adapun kali ini maka mestinya juga kita memilih pemimpin yang alim, yang mengetahui halal haram, yang mengetahui mana yang Allah bolehkan, tidak dibolehkan, sehingga tidak menjerumuskan kepada hal yang buruk. Tentunya juga alim yang muttaqi, alim yang punya rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Jika rambu-rambu ini kita laksanakan, kita tidak milih karena hawa nafsu kita, tidak karena iming-iming uang, tidak karena rasa ta'assub, fanatisme, kelompok, partai, dan sebagainya, tapi betul-betul karena ingin melaksanakan perintah Allah Ta'ala, maka itu bagian dari ibadah kita hari ini untuk bisa ikut mendudukkan pemimpin yang saleh, yang qawi, yang amin, yang soleh, yang profesional, dan terpercaya. Semoga Allah membimbing kita sehingga nanti kedepannya kita dipimpin oleh para pemimpin yang saleh dan muslih. Barakallahu fikum. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.